Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nah, sebetulnya nasib sebuah ampalah yang menggugat ijazah Pak Wapres ini kasihan sekali hidupnya. Sudah tua rentah, tapi masih aneh-aneh cara berpikirnya sahabat. Inilah bukti ya, kalau orang ikut-ikutan. Karena dia tutup bagaimanapun juga, orang ini saya yakin adalah pengikut Panci CS. Jadi dia memang berupaya menyerang Pak Jokowi dari berbagai sisi termasuk keluarganya. Salah satunya itu ya Mas Wapres, dan bahkan termasuk menantu Pak Jokowi. Hari ini juga kan masih sering disebut-sebut, dilaporkan ke KPK. Jadi memang mereka diberondong dari berbagai penjuru. Tapi apa yang terjadi kali ini yang menimpa sebuah ampala ini luar biasa, karena pengacara Gibran membawa 14 bukti awal untuk menangkis seluruh tuduhan daripada sebuah ampala. Dan itu artinya bahwa ke depan ini sebuah ampala akan meradang kalau sampai misalnya kasus ini tidak dilanjutkan, ditutup. Karena tuduhan yang dituduhkan ke Gibran itu tidak memiliki legal standing, sebab boleh dinyatakan bahwa ini salah pintu. Dan saya kira memang pengadilan harus memutuskan cepat, karena biar bagaimanapun juga Gibran ini masih Wapres, tidak boleh dia disandra dengan isu-isu seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat dulu cuplikannya. Sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 Desember 2025. Dalam sidang pembuktian hari ini, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, yakni Suban Palal. Suban Palal menggugat Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait syarat ijazah yang digunakan Gibran kala maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Pada sidang pembacaan gugatan sebelumnya, Suban menyebut Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jungto Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 19 Tahun 2023. Kedua aturan ini mengatur tentang tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk syarat minimal pendidikan, yakni harus tamat minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat. Namun menurut Suban, sekolah yang ditempuh Gibran di Australia tidak setara dengan SMA. Data KPU RI, Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2007, Gibran melanjutkan di UTS InSearch Sydney, Australia. Suban menyebutkan dua institusi tersebut tidak dapat dianggap setara dengan SMA di Indonesia karena penyamarataan ini tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang dahulu digunakan saat pencalonan Gibran. Suban bahkan menegaskan dua sekolah Gibran di luar negeri tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dan diyakini sebagai perbuatan melawan hukum. Suban pun mempermasalahkan KPU yang menerima syarat tersebut dan memuluskan jalan Gibran hingga Gibran terpilih dan kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Suban kemudian menuntut Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia yang uang tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara. Kemudian penggugat juga menyatakan rakyat Indonesia dirugikan memiliki wakil presiden melanggar hukum dan tidak lulus SMA. Indonesia sebagai negara hukum, kata Suban, telah ternodai karena memiliki wakil presiden yang melanggar hukum, tidak tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau sekolah lain yang sederajat. Suban juga meminta majelis hakim menyatakan penetapan Gibran sebagai wakil presiden untuk periode 2024 hingga 2029 tidak sah.
Pada tahap awal, 3 kali mediasi yang dilakukan Suban, Gibran, dan KPU tidak menemui jalur damai. Suban menjelaskan mediasi tidak menghasilkan perdamaian karena para tergugat, yakni Gibran sebagai tergugat 1 dan KPU RI sebagai tergugat 2, tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh pihak Suban. Ada 2 syarat damai yang diajukan oleh Suban. Pertama, meminta Gibran dan KPU meminta maaf ke publik. Syarat kedua, meminta Gibran dan komisioner KPU mundur dari jabatan mereka. Dengan tidak tercapainya perdamaian tersebut, perkara pun berlanjut ke pokok gugatan. Meski begitu, Suban mengakui tidak menutup kesempatan jika ada upaya damai yang diajukan pihak Gibran kepadanya di luar persidangan. Kemudian pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra, mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi semua permintaan Suban untuk menempuh jalur damai. Terkait mediasi di luar pengadilan, Dadang pun tidak menggubrisnya. Ia hanya mengatakan mereka siap untuk masuk ke pokok perkara. Lalu KPU RI juga tegas menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan damai Suban. Anggota KPU RI Iva Rosita menjelaskan ihwal mereka sama sekali tidak bisa memenuhi permintaan Suban. Bagi KPU, apa yang mereka lakukan selama tahapan pemilu 2024 lalu sudah mereka lakukan sesuai prosedur. KPU sendiri juga telah menyatakan bahwa mereka telah menjalankan proses pencalonan pemilihan presiden 2024 sesuai aturan hukum yang berlaku. Anggota KPU RI bidang teknis Idam Holik menjelaskan bahwa daftar riwayat pendidikan yang ditampilkan dalam website info pemilu KPU RI sepenuhnya bersumber dari formulir pencalonan pada saat pengisian data pasangan calon di aplikasi Silon atau aplikasi Sistem Informasi Pencalonan. Kemudian terbaru dalam sidang tahap pembuktian, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli menyerahkan bukti awal dari pihak mereka. Ada 14 bukti. Nah, siapa sih Subhan Pala ini? Sahabat-sahabat tahu ya bahwa Subhan Pala ini mantan caleg Demokrat juga ini. Jadi dia juga kader Demokrat. Makanya saya bilang dari awal bahwa bohirnya sebenarnya ini sudah terang benderang. Tetapi pada akhirnya orang ini akan meradang, sahabat. Kenapa saya bilang meradang? Karena jika tuntutan ini tidak terbukti, ditolak, maka pengacara Gibran bisa melaporkan orang ini mewakili Gibran ya, tentu saja, sebagai orang yang melakukan fitnah, menyebar kebohongan. Dan ini saya kira kurang lebih sama nasibnya nanti dengan Rui Panci. Makanya saya bilang dari awal bahwa kasihan Subhan Pala, karena pasti dia akan menjadi pesakitan dan usianya sudah tua. Kasihan saya juga sebenarnya, apa ya, selain miris, jengkel juga melihat orang ini sudah tua begini masih cari uang-uang receh, uang-uang haram. Kasihan sekali ini. Kalaupun misalnya kamu diperalat, kan harusnya kamu menolak. Makanya juga saya pertanyakan ini, anak-anaknya kemana? Kenapa dibiarkan orang tuanya seperti ini atau neneknya melakukan hal ini? Kasihan sekali. Saya kira demikian, sahabat ya. Kita tunggu saja intinya, karena saya yakin ini tidak lama. Saya mau pengadilan ini mempercepat prosesnya agar Gibran tidak tersandra. Kasihan juga karena beliau masih menjabat sebagai wapres. Isu-isu inilah yang selalu dijadikan oleh lawan-lawan politiknya untuk beliau dimaksudkan. Kasihan. Untungnya memang kita ini semua kan masih waras. Kalau sudah tidak waras juga bisa-bisa kita terglorifikasi dengan narasi-narasi busuk yang dilakukan oleh mereka semua ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.